Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mengajarkan cara membuat PowerPoint interaktif yang sangat menarik dan tentu saja menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft PowerPoint ya. Dan di sini akan ada games yang cukup menarik. Nah, saya akan demokan dulu hasilnya. Nah, di sini akan ada Shengci Yufa Kewen dan Lianxi. Kita akan klik salah satunya dan baru akan masuk ke dalam bagian-bagian yang terkait. Misalnya saya klik Shengci, maka dia akan masuk ke dalam bagian Shengci. Kemudian diklik Start lagi, baru masuk ke bagian Shengci. Ada beberapa Shengci, misalnya seperti ini. Kemudian next, kemudian ada lagi Shengci atau kosakata, kita klik next, dia akan kembali ke halaman awal dan kita klik Yufa, akan masuk ke halaman tentang Yufa atau tata bahasa, kita klik start, kemudian akan masuk ke halaman mengenai Yufa. Dan akan muncul semua pola kalimat dan contoh-contoh kalimatnya. Kita klik next, akan masuk ke contoh kalimat selanjutnya atau pola kalimat selanjutnya. Kita klik next, akan muncul ke bagian atau halaman pertama. Kemudian kita klik Kewen, akan masuk ke bagian Kewen. Kita klik start lagi, akan masuk ke bagian Kewen. Akan ada seperti ini, kemudian klik next, akan ada seperti ini juga. Kita klik next lagi, kembali lagi ke halaman pertama dan kita klik Lianxi atau latihan. Kita akan masuk ke halaman latihan dan bagian ini ya yang paling seru kalau menurut saya. Kita klik start. Nah, 请你找橘子. Kita akan menyuruh mahasiswa atau murid kita untuk mencari橘子atau jeruk ya. Jeruknya ada di mana ya? Nah, ada di sini nih. Kita klik dan akan menghilang. Kemudian muncul tombol next. Kita klik next. Akan masuk ke soal berikutnya. 请你找西瓜. 西瓜在哪里呢? Kita pilih 西瓜. Kemudian akan muncul tombol next. Jadi kalau benar baru akan muncul tombol nextnya. 请你找饼干. Coba kita cari pinggan yang mana. Kita klik ini. Kemudian next. 请你找一杯水. 一杯水在哪里呢? 在这里. 这里. Kita klik next. Kemudian masuk ke games berikutnya, yaitu games memasangkan antara Chinese karakter dan pronunciation-nya ya. Yang pertama, 苹果. Next, kemudian 西瓜. Kita klik 西瓜. Kemudian next, 茶. Kemudian next, 可乐. Kita pilih. Kemudian next. Akan masuk ke halaman terakhir karena sudah selesai. 你很棒. Nah, kita akan membuat PowerPoint seperti ini dari awal sampai akhir. Tapi untuk bagian latihan atau liansinya saya akan membaginya menjadi 2 video ya. Maksudnya untuk video pertama kita akan fokus ke bagian Shengci, Yufa, dan Kewen. Dan untuk video selanjutnya kita baru akan fokus ke bagian liansi. Jadi akan menjadi 2 video. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa saya akan membagi video tutorial untuk membuat PowerPoint interaktif ini menjadi beberapa bagian. Nah, khusus untuk bagian liansi atau bagian latihan, saya akan memisahkannya pada video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar membuat 3 bagian ini ya. Dari Shengci, Yufa, dan Kewen. Kita hanya konsen pada 3 bagian ini dan untuk bagian liansi akan disambung di video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Nah, untuk template PowerPoint ini sebenarnya saya juga mengambilnya dari template PowerPoint yang ada di internet yang dapat di-download secara free ya. Nah,
Jadi jikalau ingin mencari template PowerPoint seperti ini, kalian bisa pergi ke Google dan kemudian search aja free PowerPoint template dan coba cari-cari saja, pasti akan ditemukan template seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan template kosong terlebih dahulu seperti ini, dan tentu saja kita harus mulai dengan mengisi judulnya terlebih dahulu ya. Judulnya adalah 第8课 第8课 我想喝茶 seperti ini. 第8课我想喝茶, kemudian nah untuk bagian ini, untuk mempersingkat waktu, ini sebenarnya adalah insert shapes saja. Jadi kita bisa insert shapes ya, dan pilih salah satu shapes yang mau. Nah, saya sudah ada seperti ini, tinggal saya akan ganti shapesnya menjadi warnanya berbeda, atau saya akan copy dan duplikat dan mengganti warnanya. Nah, saat ini saya akan membuat isi atau dalamnya berisikan tulisan ya. Saya akan ketik, yang pertama adalah shengci seperti ini. Nah, kemudian tinggal dikecilkan saja, misalnya seperti ini. Dan kemudian kita akan duplikat, Ctrl C, kemudian Ctrl V seperti ini, dan kita tinggal menggantinya dengan yufa ya, yufa. Dan warnanya kita ganti dengan warna pink ya. Kita klik format, kemudian save fields, kita pilih warna pink seperti ini. Nah, sudah berubah, kemudian kita Ctrl V lagi. Kita akan ganti kembali menjadi Kewen. Ya, kemudian jangan lupa warnanya format save field, kita ganti menjadi warna seperti ini. Nah, tapi akan terlihat seperti transparan ya, padahal sebenarnya warnanya memang senada dengan warna ini, makanya terlihat transparan. Kita buat yang terakhir seperti ini, dan kita ganti dengan liansi, ganti warnanya menjadi warna ungu, format save field, kemudian kita ganti menjadi warna ungu seperti ini. Nah, sudah jadi untuk halaman pertama. Nah, kita blok, kita atur posisinya agar terlihat lebih ke tengah ya. Nah, sudah jadi, tinggal kita tambahkan gambar saja. Selanjutnya kita tinggal menambahkan gambar saja. Nah, dalam template yang di-download dari internet ini, kita bisa menemukan berbagai macam icon atau gambar yang bisa kita langsung ambil nih. Nah, misalnya di bagian sini sudah ada banyak gambar atau karakter yang bisa kita ambil. Nah, saya akan mengambil gambar ini dan gambar ini. Copy dan pindahkan ke bagian depan sini, atur posisinya. Nah, sudah jadi untuk halaman pertama. Nah, untuk halaman kedua ya, kita akan jadikan seperti ini, dan kita akan mengetik shengci seperti ini. Nah, untuk templatenya ini sudah ada ya, jadi tinggal langsung dipakai saja. Kita ganti dengan shengci dan kita tambahkan kata di sini button yang bisa diklik ya, tombol yang bisa diklik, kita tambahkan start ya. Kita ambil saja dari yang sudah ada, misalnya kita ambil ini, kita copy, kita paste ke sini, kemudian kita ganti dengan tulisan start ya, dengan tulisan start. Oke, kita ganti dengan tulisan start. Oke, kita ganti jenis fontnya, misalnya dengan jenis font Arial saja juga boleh, bebas ya. Nah, kita agak besarkan sedikit, namun kita sempit sedikit karena nanti akan diberikan efek seperti membesar, seperti itu ya. Jadi sebenarnya aslinya tidak perlu terlalu besar karena kita akan menambahkan efek dia akan membesar.
Oke, slide kedua udah selesai. Kita buat juga untuk setiap slide lainnya untuk slide peralihan. Misalnya slide 2 seperti ini, sama juga kita ketik dengan Yufa seperti ini. Kemudian kita langsung copy saja dari tombol ini. Kita copy. Nah, sudah jadi, tinggal kita ganti saja warnanya menjadi warna yang sesuai dengan nomor ya. Jadi klik format, kemudian save file, pilih warna ini. Sudah jadi, dan kita lanjutkan untuk yang nomor 3 juga. Kita tinggal ganti menjadi kewen seperti ini. Nah, tinggal kita copy lagi bentuk save-nya. Tinggal kita ganti menjadi warnanya, kita ganti menjadi ungu seperti ini. Nah, sudah jadi. Begitu pula untuk yang latihan liensi juga sama. Nah, kebetulan sudah sesuai seperti ini, atau kita mau ganti menjadi warna hijau toska misalnya seperti ini. Ya, sudah jadi. Oke, semua sudah jadi untuk slide peralihannya. Sekarang tinggal slide untuk isi-isinya bisa disesuaikan saja dengan materinya. Misalnya untuk shengzi, saya tinggal copy paste saja, misalnya dari sini seperti ini. Saya tinggal ambil saja biar cepat ya. Tinggal saya pindahkan dan saya sesuaikan untuk ukuran atau posisinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat isi bagian Yufa atau tata bahasa. Jika dilihat, ini sebenarnya cukup sederhana ya, hanya menggunakan tools yang ada dalam PowerPoint, yaitu insert shape saja. Nah, kita akan coba mulai untuk membuatnya. Kita berikan judul terlebih dahulu, Yufa. Kemudian untuk shape-nya kita tinggal copy saja dari shape yang sudah ada ini. Ya. Bisa diganti juga shape-nya jikalau mau ya. Cara menggantinya kita klik format, kemudian edit shapes, change shapes. Misalnya kita mau menjadi bentuk yang seperti ini, silahkan misalnya. Atau kita mau ganti jadi bentuk yang lain, misalnya bentuk ini juga bisa ya. Jadi tinggal dikreasikan saja, ini bentuk semula tadi. Kemudian kita ganti kata-katanya menjadi subjek seperti ini. Nah, warnanya kita ganti format save field warna toska seperti ini. Kemudian kita copy saja lagi, subjek tambah xiang, kita kecilkan dan ubah warnanya menjadi warna ini ya. Kemudian hurufnya juga kita ubah saja agar lebih terlihat menjadi warna hitam, misalnya kita ubah menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian kita copy lagi, kita akan membuat subjek ditambah xiang ditambah verba, tentu saja kita ganti warnanya misalnya menjadi warna ungu seperti ini. Nah, kemudian kita copy lagi, kita di sini kita ganti menjadi objek. Nah, untuk warnanya masih bisa diganti menjadi warna lain. Misalnya saya ganti menjadi warna hijau saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat tanda tambah dengan cara insert shapes, kemudian kita pilih yang equation shape. Ini ada untuk tambah plus ya. Kemudian kita gambar saja. Nah, kemudian kita jadikan seperti ini. Warnanya kita jadikan warna putih saja. Dengan outline-nya juga warna putih. Nah, kemudian kita copy saja lagi dan kita sesuaikan posisinya ya.
Jadi sudah jadi untuk yang bagian pertama. Kemudian untuk bagian contoh kalimatnya kita sama saja sebenarnya menggunakan shape yang ada di sini ya, atau kita klik saja insert shapes, kemudian kita pilih yang ini ya, bentuk yang seperti ini. Bisa disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Seperti ini misalnya, namun saya tidak mau menggunakan fill, jadi klik format set fill, pilih no fill. Untuk save outline-nya kita ganti menjadi warna putih saja agar lebih terlihat. Kemudian kita akan mengetik kata-kata atau kalimat yang ada dari contoh untuk bagian tata bahasa ini. Misalnya 我想喝茶 我想喝茶 seperti ini. Kita sesuaikan untuk bagian warna jadikan warna putih saja, kemudian kita perbesar, kita pindahkan, tarik ke bagian sini kiri, kemudian kita jadikan bold saja misalnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, jadi bisa dikreasikan. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, untuk bagian yufa sudah selesai. Kemudian untuk bagian kewen juga kita tinggal menambahkan kolom-kolom dialog saja sebenarnya ya. Di sini sudah ada contohnya, misalnya seperti ini. Kita copy saja seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga gampang sih buat seperti ini. Ini hanya menggunakan tools shape saja. Kita klik insert shapes, kemudian di sini akan ada bagian untuk ini ya, seperti kolom dialog balon seperti itu. Kita tinggal klik misalnya yang seperti ini, kemudian kita tinggal gambar saja seperti itu. Kita sesuaikan ini ya, ujungnya dialognya misalnya seperti ini. Kemudian kita untuk fill-nya kita no fill, kemudian outline-nya kita jadikan outline-nya berwarna putih. Jikalau merasa kurang tebal garis outline-nya, kita bisa ganti dengan cara format save outline, wake, kita pilih yang agak tebal misalnya seperti ini. Nah, nanti tinggal diketikkan saja kata-katanya. 你想吃什么？我想吃西瓜 misalnya. Tidak terlihat karena warnanya mungkin warna kuning juga, kita ganti saja jadi warna putih, kemudian kita tebalkan dan kita besarkan seperti ini agar lebih terlihat. Nah, ini sesuai kreasi, tinggal dipindah-pindahkan saja, dan untuk isinya juga tinggal disesuaikan dengan kebutuhan atau materi. Nah, sampai di sini untuk kira-kira pembuatan slide-nya sudah selesai. Untuk bagian latihan nanti akan saya buat dalam file atau dalam video yang terpisah. Animasi yang digunakan dalam PowerPoint ini sebenarnya sederhana saja. Kita hanya ingin menghubungkan bagian-bagian ini dengan slide-slide yang sudah kita buatkan per bagian ya. Misalnya untuk shengci, ketika kita klik dia akan masuk ke bagian shengci. Ketika kita klik yufa dia akan masuk ke bagian yufa. Ketika kita klik kewen dia akan masuk ke bagian kewen, dan seterusnya. Nah, caranya sebenarnya adalah dengan menggunakan tools yang ada dalam PowerPoint, yaitu hyperlink ya. Nah, dalam PowerPoint versi 2016 kita tinggal klik saja di bagian shape-nya, kemudian kita tinggal ketik di sini action setting. Ya, kebetulan sudah ada di sini action setting, kita klik. Nah, kita pilih hyperlink to, kita pilih ke slide, kita pilih ke slide ya. Kemudian dia akan muncul pilihan slide-nya. Nah, tinggal kita misalnya ke bagian shengci ini. Nah, kita tinggal klik OK. Kita tinggal OK. Nah, sama untuk bagian yufa juga kita klik action setting, kemudian hyperlink. Kemudian kita pilih slide yang nomor 2. Klik OK lagi.
kemudian untuk kawan juga action setting, hyperlink to, kita pilih slide yang nomor 3, klik OK. Dan untuk yang lazy sama, kita klik action setting, hyperlink to, kemudian slide, dan pilih slide yang lazy ya. Kita klik OK. Nah, untuk halaman pertama sudah ada. Nah, selanjutnya untuk halaman berikutnya, untuk misalnya halaman start ini, ketika diklik juga akan masuk ke slide berikutnya. Nah, kita tinggal cara yang sama, klik di bagian start, kemudian action setting, hyperlink to, slide-nya adalah slide berikutnya. Tentu saja slide yang ketiga. Oke, klik OK. Nah, jika kita ingin membuat PowerPoint ini tidak bisa sembarangan klik gitu ya. Jadi hanya untuk diklik di tombol-tombol tertentu baru akan ada reaksinya. Jadi ketika dia klik di bagian background sini, kita mau kunci agar tidak ada reaksinya. Ini juga sebenarnya gampang sekali, cuman tidak semuanya tahu nih ya. Nah, caranya adalah di bagian slideshow, kemudian kita pilih setup slideshow. Nah, kemudian harusnya biasanya tampilan adalah presented by a speaker. Nah, kita harus klik browse at a kiosk or full screen. Pilih yang bagian ketiga sini di bagian show type ya, show type. Kemudian klik OK. Nah, nanti di sini kita intinya sudah menguncinya ya. Jadi dia tidak akan bisa klik di mana saja untuk masuk ke next slide-nya. Kita coba ya, kita pilih slideshow. Nah, kemudian kalau kita klik di sembarang tempat, dia tidak akan ada reaksi. Kita tinggal klik di bagian shengci baru dia masuk, dan di bagian start baru masuk ke selanjutnya, seperti ini. Nah, tapi jikalau kita sudah kunci satu layar itu, maka kita harus ada tombol untuk berikutnya ya. Termasuk jika misalnya bagian shengci kita sudah selesai, kita harus ada tombol untuk bisa balik ke slide nomor 1. Nah, tentu saja kita bisa tambahkan lagi action buttonnya, atau misalnya shape seperti ini. Kita copy saja, kita ganti saja nanti dengan tulisan next ya. Misalnya kita ganti dengan tulisan next seperti ini. Kemudian kita kecilkan saja, disesuaikan saja. Nah, sama caranya, kita tinggal pilih action setting, kemudian hyperlink to, kita jangan lupa pilih slide yang pertama. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, tinggal di copy saja ke slide untuk yang bagian Yufa seperti ini, dan untuk bagian Kewen juga seperti ini. Nah, jadi dia sudah akan kembali ke slide pertama. Kita coba sekali lagi. Nah, misalnya di bagian shengci, klik start, baru masuk ke sini, kemudian kita klik next. Nah, kembali lagi ke yang awal ya. Nah, sekarang kita tinggal mempercantik dan menambahkan animasi nih khususnya ya, agar lebih terlihat hidup PowerPoint kita, bisa bergerak-gerak seperti itu ya. Nah, kita akan lihat di animasinya. Kita munculkan terlebih dahulu animation pane-nya, klik di animation pane. Nah, kemudian kita akan memunculkan misalnya ininya gambarnya terlebih dahulu, dan gambarnya akan dibuat bergerak-gerak seperti itu, sederhana. Kita klik di gambarnya, kita klik animasi, kita klik fade saja seperti ini. Ganti durasinya kita 0,25 saja durationnya. Nah, kemudian kita klik lagi di gambar ini, kita klik add animation, pilih yang teeter ya. Jadi dia akan bergerak. Nah, tapi sekarang geraknya kan dia langsung ada berhenti nih. Kita mau geraknya tidak berhenti-berhenti. Nah, caranya adalah di bagian
efek ini, efek yang tadi kita baru saja buat teeter, kita pilih panah kecil ini, kemudian di bagian timing, klik timing. Di bagian repeat kita pilih until next click ya. Kemudian kita klik OK. Seperti itu. Jadi dia akan terus bergerak sampai next click. Jangan lupa ini kita setting start after previous ya. Jadi dia muncul dulu baru dia akan bergerak. Seperti itu. Sama kita ulangi untuk yang bagian tanda seru ini. Kita munculkan terlebih dahulu animation, wait. Kemudian jangan lupa durasinya diganti menjadi 0,25. Kemudian kita klik lagi di gambar itu, kita klik add animation, pilih teeter. Kemudian jangan lupa ganti timingnya after previous dan diganti timingnya menjadi repeat until next click. Klik OK. Oke, sudah jadi. Jadi kita akan lihat apakah sudah benar. Nah, sudah benar. Akan bergerak terus sampai next click ya. Nah, kemudian kita akan efek untuk masuknya perbagian ini. Saya menggunakan efek animasi bounce ya. Di bounce seperti ini. Nah, tapi saya persingkat waktunya menjadi 0,5. Kemudian untuk EVA juga saya pakai animasi bounce ya, seperti melompat. Saya ganti waktunya jadi 0,5. Sama dengan yang lainnya juga kita ganti menjadi animasi bounce, kemudian durasinya diganti menjadi 0,5. Sama untuk liensinya juga animasinya bounce, kemudian durasinya 0,5. Oke, mari kita coba dari awal. Nah, sepertinya terlalu cepat untuk durasinya ya. Durasi untuk masuk yang perbagian ini kita bisa gampang, kita tinggal ubah saja. Kita klik di bagian yang animasi yang shengse, kemudian kita tahan shift ya untuk memblok 4 ini, kemudian kita ganti saja durasinya jadi 1 misalnya. Saya rasa 1 sudah cukup lambat. Coba kita play lagi. Oke, sudah cukup. Nah, sudah cukup. Selanjutnya kita mau membuat efek shengse yifa kewen lianxi ini menjadi bergerak-gerak ya. Untuk 4 efek ini, oleh karena itu kita blok dulu semua. Kita add animation, caranya sama, kita pilih teeter untuk bergerak-gerak. Jangan lupa timingsnya di set menjadi repeat until next click, klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengatur sedemikian rupa urutan atau alur-alur animasi ini. Nah, tadi kan kita sudah mengunci layarnya, sehingga jika kita klik shengse, yifa, dan kewen dan lianxi baru akan masuk ke slide berikutnya. Nah, sedangkan animasi ini ada beberapa yang kita setting atau tersetting otomatis on click, kita harus ubah. Nah, misalnya untuk yang pertama kita harus ubah menjadi start with previous. Nah, untuk yang gambar tanda seru ini kita juga harus setting start with previous atau start after previous ya. Saya settingnya start with previous saja. Kemudian untuk ini juga start after previous sudah. Nah, kemudian untuk shengse yifa kewen lianxi kita harus setting menjadi start with previous. Kemudian untuk yang yifa-nya kita setting start after previous, dan untuk kewen juga start after previous, dan untuk lianxi juga start after previous. Kemudian untuk yang efek teeternya kita harus setting menjadi start with previous seperti ini. Sekarang kita coba animasinya apakah sudah benar. Kita show, kemudian kita lihat apakah sudah benar, apakah sudah bergerak. Nah, sudah bergerak berarti sudah benar. Kemudian kita buat untuk efek-efek slide selanjutnya ya.
Untuk animasi slide-slide selanjutnya sesuai dengan kreasi kita masing-masing, intinya menggunakan efek animasi yang ada dalam PowerPoint saja. Misalnya untuk slide ini saya mau membuat efek float in seperti ini dengan durasinya mungkin saya jadikan 0,5. Kemudian untuk shengzi-nya juga saya mau ganti menjadi efek float in juga dengan durasi 0,5. Nah, kemudian untuk start ini saya mau efek fade, dan untuk icon ini atau karakter ini saya mau efek fade juga seperti ini. Nah, kemudian saya mau membuat yang gambar ini dan start button ini mau saya perbesar seperti itu. Saya tinggal klik, kemudian add animation, dan saya pilih grow and shrink seperti ini. Kemudian kita klik lagi yang ini dan kita kasih animasi grow and shrink. Nah, sekarang ketika sudah semua, kita atur animasinya lagi. Nah, untuk yang pertama tentu saja harus start with previews. Kemudian untuk tulisan shengzi, setelah yang pertama atau setelah tulisan nomor atau angka 01 berarti start after previews. Kemudian untuk tombol button start dan gambarnya sebenarnya bisa bersamaan, jadi saya bisa klik after previews terlebih dahulu, kemudian untuk yang gambarnya start with previews. Nah, untuk efeknya saya bisa buat start after previews atau start with previews juga bisa, start with previews seperti ini. Kita coba play. Ya, sudah benar. Nah, efeknya seperti ini. Dan untuk yang slide-slide lainnya juga bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Nah, misalnya untuk mempersingkat waktu saya sudah membuatnya. Nah, untuk yang seperti ini sebenarnya efeknya juga menggunakan efek animasi yang ada dalam PowerPoint ya. Nah, untuk yang efek ini, efek yang bagian seperti jalan ini sebenarnya menggunakan efek wipe ya. Nah, untuk efek wipe ini sendiri kita bisa atur arahnya. Kita klik efek option di sini, bisa dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Nah, saya setting dari atas ke bawah untuk ini. Seperti itu. Nah, untuk yang misalnya yang untuk slide yang bagian kawan, ini juga sama, saya juga pakai efek wipe dengan efek option dari atas ke bawah. Kemudian untuk efek ini selain ini efeknya adalah dia seperti kedap-kedip gitu, saya menggunakan efek pulse ya. Jadi nanti add animationnya pulse juga, caranya sama dan terus di repeat until next click ya. Seperti itu saja untuk beberapa animasinya. Nah, sisanya untuk seperti materinya itu bisa dikreasikan sendiri. Nah, yang paling penting harus ada tombol next ya, tadi yang sudah kita buat untuk kembali ke sebelumnya. Seperti itu. Nah, semuanya sudah selesai kira-kira untuk bagian dari shengzi, yufa, dan kewen. Sisanya adalah kreasi dari teman-teman sekalian atau kreasi kita masing-masing aja ya. Oke, sekian tutorial untuk video kali ini. Dan untuk bagian Lensi nanti akan saya jadikan dalam video yang terpisah ya. Selamat berkreasi.